Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Di pagi hari yang cerah, di hari yang baru ini, untuk kita memulai aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan, jadi pedoman untuk kita dalam melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, sebelumnya marilah kita bersaat teduh dimulai. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Efesus 1 ayat 9 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ai di pabotohon ibana dutu hita tahin rohana, nabunihian mangihutun halolomona, naung pinahotnai di bagasan dirina, laho pasautosa dihaguguk nitikina madok, pasadahun di bagasan Kristus Yesus sudena, na di banua gijang dohot na di atas tanah on. Demikian firman Tuhan. Mempersatukan di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, diangkatnya kita menjadi anak-anak Allah adalah dampak dari keputusan Allah memilih kita. Menjadi anak-anak Allah adalah berkat rohani yang tak ternilai harganya. Ada orang sungguh-sungguh meresapinya dan menghargainya, namun ada pula yang sebaliknya. Sebagai anak, ada hak yang harus kita terima dan ada kewajiban yang harus kita jalankan. Pemilihan kita bukan karena kita layak, namun berdasarkan keputusan Allah yang berdaulat. Rasul Paulus sangat bersyukur dan mengajak kita untuk memuji Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengaruniakan berkat rohani kepada orang percaya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah orang-orang Kristen, anak-anak pilihan Allah yang memiliki warisan yang dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda bahwa kita adalah sah milik Kristus. Kita sudah mengalami penebusan, pengampunan dosa oleh karena pengorbanan Kristus. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita adalah, pertama, hidup kudus dan tanpa celah. Dalam hal ini kita bertanggung jawab untuk meninggalkan perilaku cemar kita dan memasuki proses penyucian yang dilakukan oleh Roh Kudus. Berarti kita harus berbeda dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa. Menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya dan menyatu dengan Kristus. Dengan demikian, kita mesti bermakna. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya, yang menyakiti hati Allah, haruslah dijauhi orang-orang kudus. Yang kedua, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dengan seluruh umat percaya bahwa kasih Kristus yang telah kita terima dan alami kepada orang yang belum mengenalnya, agar mereka pun dapat dipersatukan dalam karya penebusannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau telah memberikan anak yang tunggal untuk penebusan dosa-dosa kami. Engkau telah kembali menyatakan kasih-Mu kepada kami
lewat Kristus Yesus yang telah mempersatukan kami di dalam kehidupan kami terhadap Bapa di sorga, terhadap sesama kami juga. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada tangan Tuhan. Mampukan kami untuk menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang Tuhan kasihi. Orang yang telah Tuhan tebus lewat berkat rohani yang tak ternilai harganya. Bapa yang baik, mampukan kami lewat Roh Kudus Tuhan untuk boleh hidup kudus dan tanpa tercelah. Biarkan kami Tuhan diarahkan oleh Roh Kudus Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus Tuhan untuk saling bergandengan tangan untuk membentuk kehidupan yang damai sejahtera dan penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Terlebih kami untuk melakukan semua aktivitas kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu mengarahkan hati, jiwa, dan pikiran kami, supaya seluruh pekerjaan kami, aktivitas kehidupan kami, seturut dengan kehendak Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan, sukacita bagi kehidupan kami. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan, dan layak tetap disebut menjadi anak-anak Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi saluran berkat di dalam setiap kehidupan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita seluruhnya. Amin.